Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran matematika, yaitu pembagian pecahan. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang perkalian pecahan. Kalau perkalian pecahan itu adalah penjumlahan pecahan secara berulang. Nah, kalau pembagian itu adalah pengurangan secara berulang. Nah, kita langsung masuk ke contohnya saja. Nah, perhatikan pembagian berikut. 15 bagi 3. Ini kita bisa cari dengan 15 kurang 3, kurang 3, kurang 3, kurang 3, kurang 3, sampai hasilnya sama dengan 0 ya. Jadi ada berapa kali pengurangan 3 sampai hasilnya sama dengan 0? Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 kali pengurangan 3 sampai hasilnya sama dengan 0. Jadi 15 dikurang 3 sebanyak 5 kali sampai hasilnya sama dengan 0. Maka hasil pembagiannya 15 bagi 3 adalah 5. Kemudian kita masuk ke contoh pertama pembagian pecahan. Di sini ada 5/8 bagi 5. 5/8 adalah bentuk pecahan biasa. Tapi 5-nya belum merupakan bentuk pecahan. Nah, kita harus menjadikan 5 ini terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan. Jadi 5/8 dibagi, supaya 5 ini menjadi bentuk pecahan kan harus ada penyebutnya ya. Berapa dibagi berapa menghasilkan 5. Nah, yang paling mudah kan 5 bagi 1 ya. 5/1 sama dengan 5. Benar? Ya, 5/1 itu sama dengan 5 kan. Nah, ini sudah merupakan bentuk pecahan dua-duanya. Ini 5/8 bagi 5/1. Kemudian untuk membaginya, tanda pembagi ini kita ubah menjadi kali. Tanda pembaginya ingat, ubah jadi kali. Lalu pecahan yang ada di belakang itu posisi pembilang dan penyebutnya ditukar. Jadi yang awalnya 5/1 menjadi 1/5. Perhatikan dulu baik-baik. Pecahan yang ada di depan itu tetap tidak berubah. Tanda pembagi berubah menjadi kali, dan pecahan yang ada di belakang itu posisinya dibalik antara pembilang dan penyebut. Kemudian ini kita kalikan pembilang sama pembilang, penyebut sama penyebut. 5 kali 1 itu 5 per 8 kali 5 40. 5/40 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara sama-sama dibagi berapa? Pembilang dan penyebutnya harus dibagi dengan bilangan yang sama, yaitu sama-sama kita bagi dengan 5. Sama dengan berapa? 5 bagi 5, 1. 40 bagi 5, 8 ya. Nah, jadi jawabannya 1/8. Kemudian contoh kedua, 2/9 bagi 3 1/3. 2/9 adalah pecahan biasa, 3 1/3 adalah pecahan campuran. Kita ubah dulu pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. 2/9 ini ditulis dulu, dibagi, ubah jadi pecahan biasa dulu ya. 3 kali 3 adalah 9, 9 tambah 1, 10 ya. 10 per penyebutnya tetap 3. Sama dengan ini
caranya sama dengan yang di atas tadi ya. Pecahan yang ada di depan tulis dulu, tetap tidak berubah. Tanda pembagi jadi tanda kali. 10/3 pecahan yang ada di belakang, ini posisi pembilang dan penyebutnya ditukar ya. Yang awalnya 10/3 jadi 3/10. Sama dengan, kita kalikan 2 kali 3, 6. 9 kali 10, 90. Sama dengan, masih bisa maksud saya dibagi ya, dibagi, sama-sama dibagi, bukan sama dengan. Sama-sama dibagi berapa supaya menyederhanakannya. Sama-sama kita bagi dengan 6 ya. Kalian harus sudah paham cara mencari FPB antara 6 dan 9 ini. Ini 6 ini didapatkan dari FEB-nya ya. Kita bagi dulu. 6 bagi 6. 6 bagi 6 1. 90 bagi 6 berapa? 90 bagi 6 adalah 15. Jadi jawabannya 1/15. Kita lanjutkan ke contoh nomor 3. Di sini ada 1,75 bagi 0,25. Ini adalah bentuk pecahan desimal. Untuk membagi pecahan desimal, kita bisa mengubahnya terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Kita ubah terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat ada berapa angka belakang koma? Ada 2 ya. Di sini juga ada 2. Jadi penyebut dari pecahan ini adalah 100. Dua-duanya 100 ya, karena keduanya punya 2 angka di belakang koma. Ingat, kalau 2 angka di belakang koma itu nolnya di bawah sini juga ada 2. Jadi banyak nolnya menyesuaikan dengan banyak angka yang ada di belakang koma. Kemudian untuk pembilangnya kita ambil dari sini 175 ya. Ambil semua. Kalau ini ambil 25. Nol yang ada di depan ini tidak usah ditulis. Ya, tidak berfungsi apa-apa. Nah, selanjutnya kita apakan? Kita kalikan seperti tadi ya. 175/100 ini tetap. Tanda pembagi diubah jadi tanda kali. Pecahan yang ada di belakang posisinya dibalik. Jadi 100/25. Seperti itu. Nah, di sini pembilang dan penyebutnya ada yang sama. Perhatikan yang mana yang sama. Di sini 175/100 kali 100/25. 175 adalah pembilang, 100 di sini pembilang, 100 yang bawah ini penyebut, dan 25 ini penyebut. Nah, untuk pembilang dan penyebutnya yang sama itu boleh kita hapus langsung ya. Kenapa bisa kita hapus langsung? Di sini ada pembilang 100 dan penyebut 100. Jadi kalau dalam perkalian itu boleh seperti itu, boleh kita langsung buang untuk memudahkan. Jadi kita tidak perlu banyak mengalihkan ke bilangan tersebut ya. 100 bagi 100 kan hasilnya 1 ya. Ini kan per, itu menandakan bagi. 100 bagi 100 itu 1. Jadi apapun yang dikalikan dengan 1 itu hasilnya tetap tidak berubah. Jadi seperti itu. Jadi ini tadi sudah kita buang ya 100/100. Jadi yang tersisa tinggal 175 sebagai pembilang di atas ya, dan ada penyebut di sini yaitu per
25. Nah, sekarang kita bisa bagi. Ingat, kalau pembilangnya lebih dari penyebut, itu bisa kita langsung bagi. Seperti mencari pecahan campuran itu ya. Kita boleh langsung bagi. Berapa hasilnya? 175 bagi 25. Atau 25 kali berapa yang menghasilkan 175 atau mendekati 175. Ya, 7 ya. 175 bagi 25 itu 7. 7 kali 25 itu 175. Boleh kalian hitung. Ini hasilnya 0. Kurangkan 0 ya. Jadi jawabannya adalah 7. Jadi ini bukan bentuk pecahan campuran karena sisanya 0. Kalau sisanya 0 artinya ini hasil pembagiannya pas, tidak ada sisanya ya. Jadi jawabannya adalah 7. Ya, kita coba lagi. Nomor 4 masih bentuk pecahan desimal. Ada 12,3 dibagi 0,6. Nah, kita ubah terlebih dahulu menjadi pecahan biasa. Jadi pecahan biasa dua-duanya. Di sini angka belakang komanya ada berapa? Ada 1. Jadi penyebutnya menjadi 10. Nolnya juga 1 ya. Dan yang di sini angka belakang komanya juga ada 1. Jadi per 10 juga. Kemudian pembilangnya langsung ambil dari sini ya. 123. Dan ini ambil dari sini ya 6 ya. 0 yang ada di depan 6 tidak usah ditulis. Kemudian kita lanjutkan 123 per 10 tetap tanda bagi ubah jadi tanda kali. Dan pecahan yang ada di belakang posisi pembilang dan penyebutnya ditukar. Yang awalnya 6 per 10 menjadi 10 per 6. Sama dengan, ingat tadi kalau ada pembilang dan penyebutnya yang sama, boleh langsung kita coret atau kita hapus ya. Di sini ada pembilangnya 10 sama dengan penyebut di sini 10. Jadi yang tersisa tinggal pembilang 123 per penyebut di sini ada 6 ya. Penyebutnya 6. Kemudian 123 kita bagi dengan 6 untuk menyederhanakannya. Kita kerjakan di sini saja. 123 bagi 6. 1 bagi 6 tidak cukup, kita langsung ambil 12. 12 bagi 6 adalah 2. 2 kali 6 12. Kurang. Ini habis ya. Turun 1. Angka 3 ini ya, turun 3. 3 bagi 6 itu tidak cukup. Ya, tidak cukup ya, maka 0. Kalau tidak cukup itu 0 ya, artinya ditulis 0. 0 kali 6 0. Kurang. Nah, tapi kalau kamu ingin menjadikannya pecahan campuran, itu tadi cukup sampai sini, jadi 23 per 6. Tetapi di sini karena soalnya bentuknya pecahan desimal, maka kita mau jawabannya juga bentuk desimal ya. Jadi kita lanjutkan sampai ketemu koma ya. Jadi kita lanjutkan tadi 3 ini turun ya. 3 bagi 6 tadi tidak cukup, maka hasilnya 0. 0 kali 6 0. Kemudian 3 kurang 0 3. Tidak ada yang bisa diturunkan, maka otomatis beri angka 0
Kalau kamu memberi angka 0, maka di sini beri tanda koma. 30 bagi 6 adalah 5 ya. 5 kali 6 30. Kurang 30 kurang 30 0. Jadi jawabannya 20,5. Nah, seperti ini adalah bentuk desimalnya. Kalau diminta bentuk pecahan campuran, tadi kamu cukup mengerjakan sampai sini ya. Jadi seperti ini. Kita coba di samping. 123 kita bagi dengan 6. 12 bagi 6 2. 2 kali 6 12. Kurang 0 ya, turun 3. Jadi jawabannya 2, sisanya 3/6. Nah, itu bentuk pecahan campurannya, tapi masih bisa disederhanakan menjadi 21/2 ya. 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2, itu menyederhanakannya. Nah, tapi biasanya kalau soalnya bentuk desimal dua-duanya, maka jawabannya juga seharusnya bentuk desimal ya. Jadi seperti ini membaginya. Kita lanjutkan ke contoh kelima. 1,2 kali 21/3 kali 3%. Ini contoh kita pembagian ya, ini bagi. Kita bagi ya, kita bagi semua. 1,2 bagi 2 1/3 bagi 3%. 1,2 bagi 2 1/3 bagi 3%. Nah, ini ada 3 pecahan yang berbeda bentuk. Bagaimana cara menyelesaikan pecahan ini? Kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di depan ya. Kita selesaikan dua pecahan yang ada di depan terlebih dahulu. 1,2 dibagi 2 1/3. Yang ini nanti dulu kita kerjakan. Kita ubah dua-duanya menjadi bentuk pecahan biasa. 1,2 ini menjadi per berapa? Ada satu angka belakang koma, jadinya per 10. Atasnya tulis 12 dari sini ya. Bagi ini pecahan campuran, ubah menjadi pecahan biasa. 3 kali 2 adalah 6. 6 tambah 1 7. Jadi 7/3 sama dengan 12/10 nya tetap. Tanda bagi ubah jadi tanda kali. Dan pecahan yang ada di belakang, posisi pembilang dan penyebutnya dibalik ya. Jadi awalnya 7/3 menjadi 3/7. Sama dengan ini kita kalikan 12 kali 3 yaitu 36 per 10 kali 7 70. 36/70 ini bisa kita sederhanakan menjadi, sama-sama kita bagi dengan 2. 36 bagi 2 18. 70 bagi 2 35. 18/35. Nah, sekarang hasilnya ini kita bagi lagi dengan 3%. Jadi 18/35 kita bagi ya dengan 3%. 3%-nya kita ubah menjadi pecahan biasa. Jadi 18/35 dibagi 3 persen per berapa? Per 100.
sama dengan, ini sama seperti di sini caranya, 18/35 itu tetap, baginya ubah jadi tanda kali, 3/100 posisinya ditukar ya, jadi 100/3 sama dengan, kita kalikan 18 kali 100, langsung kita kali ya, 1800, tinggal gabungin aja dengan 0 yang di sini, per 35 kali 3 adalah 105. 1800 per 105. Ini bisa kita sederhanakan. Kita coba ubah ke pecahan campuran ya. Nah, ini 1800 per 105. Kita langsung ambil 180 bagi 105. Itu dapat 1 ya. 1 kali 105, 105. Kita kurangkan. Ini kita pinjam 1 jadi 10 per 10 kurang 5. 5 ya, ini tadi sisa 7. 7 kurang 0, 7. 1 kurang 1, 0. Dapat 75. Turunkan 0 yang ini. 750 dibagi 105 atau 105 kali berapa yang hasilnya mendekati 750. Berapa? 750 dibagi 105 adalah dapat 7 ya. Coba kamu hitung 7 kali 105. 7 kali 105 berapa? Hasilnya itu 735. Jadi ini mendekati 750. Kita kurangkan. Ini pinjam 1 ya, jadi 10. 10 kurang 5, 5. Ini sisa 4. 4 kurang 3, 1. Jadi bentuk pecahan campurannya 17, 15 per 105. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi berapa pembilang dan penyebutnya? Boleh kita bagi dengan ya, sama-sama bisa kita bagi dengan 15. Kamu boleh cari EPB-nya ya. EPB-nya didapatkan 15, antara 15 dan 105 ini. 17-nya tetap ya, tidak berubah yang ada di depan. Yang kita bagi hanya pembilang dan penyebut. 15 bagi 15 itu 1. 105 bagi 15 dapat 7 ya. Nah, jadi jawaban yang tadi 17, 1 per 7 ya. Ini tadi awalnya 17, 15 per 105, kemudian menjadi, kita bagi sama-sama 15 ya, kita bagi sama-sama 15, menjadi 17, 1 per 7. Jadi jawabannya 17, 1 per 7. Nah, sekarang kita akan mengerjakan soal pemecahan masalah tentang pembagian pecahan. Kita kerjakan soal nomor 4 di sini, kita baca dulu soalnya. Di dalam kaleng terdapat 5 liter minyak goreng. Seluruh minyak tersebut akan dimasukkan ke dalam beberapa kantong plastik. Jika setiap kantong berisi 1/2 liter atau setengah liter ya, minyak goreng, berapa kantong minyak goreng yang dihasilkan? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita sama-sama lihat penjelasan berikut ini. Nah, tadi soalnya
ada 5 liter minyak goreng ya di dalam kaleng, dan akan dibagi ke dalam beberapa kantong plastik, masing-masing setengah liter minyak goreng. Jadi dapat berapa kantong plastik? Jadi 5 liter minyak goreng tadi kita bagi setengah ya. Jadi masing-masing nanti kita dapatkan berapa kantong semuanya. 5 bagi setengah, 5 bagi 1/2 sama dengan, ini belum bentuk pecahan ya, ini sudah bentuk pecahan biasa, maka 5 ini kita ubah terlebih dahulu menjadi bentuk pecahan biasa. Kalau bentuk pecahan harus ada pernya. Jadi 5 ini supaya menjadi bentuk pecahan biasa, kita buat penyebutnya menjadi 1 ya. Sama seperti contoh yang sudah ada tadi, contoh nomor 1. Di sini 5 menjadi 5/1. 5 bagi 1 adalah 5 ya. 5 bagi 1 itu sama dengan 5. Bagi 1/2 sama dengan, nah kita lanjutkan menyelesaikannya. 5/1 ini tetap tidak berubah, tanda bagi ubah jadi tanda kali, dan pecahan yang ada di belakang jangan lupa untuk ditukar posisinya, yang awalnya 1/2 menjadi 2/1 sama dengan, nah bisa dilihat di sini 5/1 kali 2/1. Di sini ada yang sama Pak, boleh dicoret tidak? Tidak boleh ya, kenapa? Karena ini sama-sama penyebut, tidak boleh kamu coret. Yang boleh dicoret itu kalau ada yang sama pembilang dan penyebut. Kalau sesama penyebut atau sesama pembilang yang sama itu tidak boleh kamu coret. Kita kalikan saja, 5 kali 2 berapa? 10/1 kali 1 ya, 1 ya, sama dengan berapa? 10/1 atau 10 bagi 1 ya, 10. Jadi kesimpulannya, apa kesimpulannya? Minyak goreng yang dihasilkan sebanyak 10 kantong. Ya, itu jawabannya. Ya baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang pembagian pecahan. Terus semangat belajar di rumah. Jangan malas dan selalu kerjakan tugas-tugasnya. Semoga kita selalu diberi kesehatan agar bisa selalu belajar dan bisa segera berjumpa pada pembelajaran tatap muka di sekolah nantinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.